Hai minasang, ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama saya Yusuf. Dan kali ini kita akan mempelajari Minano Nihongo bab 7. Pada bab 7 ini kita akan mempelajari 5 pola kalimat utama. Yang pertama adalah kata benda yang bisa diisi dengan sebuah alat atau cara. Kemudian D, kata kerja. Yang kedua adalah kata atau kalimat wa nani gode nandesu ka. Yang ketiga kata benda orang ni agemasu. Yang keempat kata benda orang ni moraimasu. Yang kelima mo, kata kerja mashita. Oke, langsung saja menuju yang pertama. Kata benda alat atau cara D, kata kerja. Dengan menggunakan atau memakai. Ya. Partikel D menunjukkan alat atau cara dalam melakukan perbuatan. Mungkin di bab sebelumnya, seperti misalnya di bab 5, kita sudah belajar partikel D itu digunakan untuk penanda alat kendaraan ya yang kita gunakan atau sesuatu yang kita naiki. Di bab 7 ini partikel D digunakan untuk alat-alat yang atau cara dalam melakukan perbuatan. Maksudnya seperti ini. Yang pertama, saya makan nasi dengan menggunakan sendok. Watashi wa supun de gohan o tabemasu. Jadi watashi wa-nya sebagai subjek, kemudian tabemasu itu makan sebagai predikat ya. Gohan o itu sebagai objek yang dimakan. Kemudian ini supun de, jadi alatnya itu adalah supun atau sendok. Yang kedua, saya menulis laporan dengan menggunakan bahasa Jepang. Watashi wa nihongo de reporto o kakimasu. Saya itu watashi ya, kemudian menulis itu kakimasu. Laporan itu adalah yang ditulis ya, objek yang ditulis yaitu reporto, kita tambahin partikel o. Kemudian Nihongo de itu dengan bahasa Jepang. Yang ketiga, saya memotong kertas dengan menggunakan gunting. Dengan gunting itu juga boleh ya. Watashi wa hasami de kami o kirimasu. Saya memotong, ya, objek yang dipotong adalah kami atau kertas, dan alat atau cara dalam melakukan pemotongan tadi adalah dengan hasami atau dengan gunting. Kemudian yang berikutnya, misalnya ada percakapan, Anda makan nasi dengan menggunakan apa? Anata wa nande gohan o tabemasu ka? Jadi nande itu adalah dengan apa. Kadang-kadang ada yang menyebutnya nanide, itu sama saja. Saya makan dengan menggunakan tangan, jawabnya gitu ya. Watashi wa tede gohan o tabemasu. Yang kedua, kalimat wa nani go de kalimat des. Maksudnya seperti ini ya. Kata atau kalimat dalam bahasa negara titik-titik gitu ya, titik-titik negara adalah kata atau kalimat titik-titik. Pola ini digunakan untuk menyatakan suatu kata atau kalimat dalam bahasa negara lain. Yang pertama, arigato dalam bahasa Inggris adalah thank you.
Arigato wa eigo de thank you desu. Kemudian yang kedua, maaf dalam bahasa Jepang adalah sumimasen. Maaf wa nihongo de sumimasen desu. Terima kasih dalam bahasa Spanyol adalah gracias. Terima kasih wa supengo de gracias desu. Itu. Jadi misalnya kalian mau nanya bahasa Jepangnya ini apa? Bahasa Jepangnya ini apa? Nah, itu kalau bertanya sama sensei, silahkan bertanya menggunakan cara ini atau pola kalimat ini ya. Kemudian masih ada contohnya yang kedua tadi. Terima kasih dalam bahasa Cina apa? Terima kasih wa chugokugo de nan desu ka? Ini jawabnya, terima kasih dalam bahasa Cina adalah xie. Terima kasih wa chugokugo de xie desu. Hai. Kemudian yang ketiga, kata benda orang ni agemas, kasimas, osiemas, sama kakemas. Jadi partikel ni di sini artinya adalah kepada, menunjukkan sasaran orang yang dituju ya. Contoh kalimatnya, Ichi, saya memberikan buku kepada Yamada. Watashi wa Yamada-san ni hon o agemasu. Yang kedua, saya mengajarkan bahasa Jepang kepada Karina. Watashi wa Karina-san ni nihongo o oshiemasu. Jadi Yamada-san dan Karina-san adalah sasaran atau tujuan perbuatan. Yang ketiga, saya meminjamkan kamus kepada Tanaka. Watashi wa Tanaka-san ni jisho o kashimasu. Jadi sasarannya yaitu kepada Tanaka. Yang keempat adalah kata benda orang ni moraimasu. Ni tadi yang ketiga tadi adalah sasaran, maka kalau yang keempat ini adalah dari ya, menunjukkan asal atau arah pemberian sebuah barang atau informasi. Jadi verbnya atau kata kerjanya bisa moraimasu, bisa karimasu, bisa naraimasu. Contohnya seperti ini. Saya menerima buku dari Yamada. Watashi wa Yamada-san ni hon o moraimasu. Yang kedua, saya mempelajari bahasa Indonesia dari Karina. Watashi wa Karina-san ni Indonesia go naraimasu. Yang ketiga, saya meminjam kamus dari Tanaka. Watashi wa Tanaka-san ni jisho karimasu. Jadi yang ketiga tadi, kalau ni itu berarti kepada, kalau yang keempat ini ni berarti dari atau menunjukkan asal sebuah pemberian gitu ya. Yang kelima, mo kata kerja mashita. Sudah melakukan kata kerja tersebut. Mo mempunyai arti sudah dan selalu diikuti dengan kata kerja bentuk lampau. Contohnya, apakah sudah makan? Mo tabemashita ka? Ya, sudah makan. Hai, mo tabemashita. Yang kedua, apakah sudah mengerjakan PR? Mo shukudai wo shimashita ka? Iye, mada desu berarti belum ya toh. Apakah sudah mengerjakan PR? Mo shukudai wo shimashita ka? Belum. Iye, mada desu.
Materi pada hari ini cukup sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada masing-masing sensei atau tulis di kolom komentar. Jangan lupa hafalkan kotobanya juga supaya bisa belajar lebih mudah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Saya pamit dulu. Matane minasang. Bye-bye.